Batras masih menemani saya dan saya menemani Anda tentunya dalam program Pesona Sore. Dan spesial hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang tidak jauh, satu hati ya, satu tempat dan tentunya satu yayasan. Beliau bersama saya Bapak Arman Arfa selaku bendahara Yayasan Masjid Al Markas Al Islami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan sahabat Ras yang sedang mendengarkan kita baik di FM kita 99,6 maupun yang sedang menyaksikan kita. Jadi kita live YouTube di di Al Markas tentunya, di mana ini bisa didengarkan juga di streaming di radio Al Markas FM dan juga ada di websitenya Yayasan Masjid Al Markas Al Islami. Sementara di YouTube kita tentunya juga bisa mendengarkan atau menyaksikan di Radio Al Markas Makassar. Nah, dan saat ini sahabat Ras karena memang Pak Arman ini kan lagi momen bulan Muharram. Besok libur tuh. Iya, jadi liburnya libur peringatan 1 Muharram. Betul sekali dan itu yang pengen sekali kita ulas menjadi refresh bagi kita mengambil dan meraih banyak hikmah dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita secara individu, sosial masyarakat juga dan tentunya dalam konteks yang saat ini terjadi. Nah, Pak Arman ini mungkin bisa disampaikan, diwejangkanlah kepada kita semua yang ada di sini, kepada sahabat Ras semua, seperti apa sebenarnya sejarah mungkin atau bagaimana perjalanan Rasulullah dan titik di mana dakwah Islam itu di 1 Muharram. Tafadholi. Saya kira peringatan 1 Muharram menjadi hal penting bagi kita di kalangan umat Islam. Ya. Karena sejatinya Muharram itu adalah momentum hijriyah, hijrah Rasul, dan disitulah ditetapkan di zamannya Umar bin Khattab disepakati bahwa penanggalan 1 Muharram itu didasarkan pada proses hijrahnya Nabi. Jadi banyak pertimbangan dulu di zaman Umar, ada beberapa variabel yang mendukung apakah momentum 1 Muharram diawali dengan lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, ada beberapa kalau tidak salah pilihan dan disepakati oleh para sahabat dan melalui musyawarah mufakat bahwa 1 Muharram ditetapkan penanggalannya pada momentum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Sehingga atas dasar itulah kita umat Islam menjadikan momentum perayaan 1 Muharram sebagai tahun baru Islam sebagai momentum melakukan hijrah. Hijrah dalam perspektif yang sangat luas. Hijrah bisa dipahami dalam konteks bagaimana kita senantiasa tiap tahun melakukan pembaharuan tentang nilai-nilai keimanan yang kita miliki. Sekaligus pada momentum yang sama kita juga menjadikan momentum 1 Muharram sebagai momentum untuk meningkatkan amalia kita di dalam rangka menebarkan nilai-nilai Islam ke seantero dunia. Saya kira itu yang salah satu poin penting yang harus, sehingga kita di Al Markas setiap tahun melakukan peringatan perayaan bersama didasarkan pada zikir. Kalau tidak salah kita akan melakukan zikir bersama juga pada momentum perayaan 1 Muharram dan sekaligus pada 10 Muharram. Ada zikir bersama dengan rekan-rekan sejawat untuk dalam rangka mengisi nilai-nilai yang lebih dalam dari pemakna Muharram. Karena di Muharram ini banyak kejadian. Ya. Nabi siapa ini yang keluar dari perut ikan? Nabi Yusuf ya. Nabi Yunus, mohon maaf. Kemudian Firaun. Ya, Firaun. Nabi Musa juga bisa terselamatkan itu di peristiwa Muharram. Nabi Adam. Ya. Di bulan Muharram juga. Ya, turun ke bumi. Itu momentum Muharram itu banyak kemudian sehingga masyarakat jahiliyah sebenarnya jauh sebelum Islam hadir, Muharram itu merupakan peringatan bulan yang sangat penuh kemuliaan di antara mereka. Masyarakat
Samawi, agama-agama Samawi meletakkan Muharram sebagai bulan yang penuh kemuliaan, sehingga sangat wajar disepakati oleh para sahabat dan jumhur ulama mengatakan bahwa satu Muharram ditetapkan melalui proses hijrahnya Nabi itu Masya di Allah. bulan Muharram. Saya kira itu momentum yang bagus untuk kita jadikan sebagai proses pembekalan untuk kelompok kita umat Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, kemudian refleksi terhadap nilai-nilai perjuangan umat-umat yang terdahulu. Masya Allah, ini penting sekali disebutkan tadi refleksi. Karena bagaimanapun juga momen ini kan ada hal yang perlu dipetik untuk me-refresh lagi keimanan kita dan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, dan itu menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Berarti ada hikmah yang bisa kita petik gitu Pak ya, terkait dengan momentum bulan yang bisa juga tadi disebutkan bulan Hijriyah gitu ya, bulan hijrahnya Rasulullah, ini menjadi momen, sebagai tahun baru bagi kaum muslimin. Nah, kalau bicara tentang hijrah sendiri, Pak Arman ini kan berpindah Ya. dari yang buruk ke yang baik. Nah, mungkin bisa diceritakan di momen Muharram ini sebenarnya untuk konteks kita sekarang ini, kita sebaiknya berpindah seperti apa ini? Karena kan kalau tempat mungkin tidak ya, Pak, Iya, ya? Tapi kalau kita berpindah tempat, iya, kelompok apa itu manusia mhm, seperti orang-orang Mongolia. mmm, Selalu berpindah satu tempat ke tempat lain. mhm, Momentum hijrah harus dipahami iya, dalam peringatan satu Muharram ini sebagai momentum bagaimana meningkatkan kualitas kemanusiaan kita mhm, dalam refleksi kesadaran sosial, ya kesalehan sosial. Bagaimana kita menyadari pada dalam konteks itu Masjid Al-Markas ini dengan seluruh personilnya dan komponennya harus memiliki komitmen dasar pada bagaimana mengayomi masyarakat di sekitar, bagaimana Al-Markas menjadi pintu di dalam membangun peradaban Islam, sehingga momentum itu sangat baik untuk kita refleksikan. Dan corongnya adalah salah satunya adalah Radio Al-Markas ini mhm, harus menjadi sebagai media terdepan di dalam menyuarakan isu-isu tentang pembaharuan Islam. Makna pembaruan Islam sebenarnya adalah hakikatnya adalah pembaruan keimanan, dan mhm, eh, setiap saat Rasulullah sudah mengingatkan kita, perbaharui imanmu mhm, dengan selalu mengucapkan lafaz la ilaha illallah, zikrullah, dan mhm, kegiatan-kegiatan amalia-amalia Islam lainnya. Dan yang terpenting bagi kita adalah refleksi sosial, ya, mhm, kesadaran sosial kita untuk melihat di sekitar kita di dalam membangun keadilan, baik dalam perspektif apa saja, keadilan ekonomi, keadilan, dan kita harus tampil di situ menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan bagaimana komitmen nilai pembaharuan nilai Islam itu terus kita suarakan. mhm. Nah, saya sebenarnya pengen nanti Pak Arman bicara tentang bagaimana sebenarnya peran masjid kita yang luar biasa ini Ya, bisa dikatakan yang terbesar di kawasan timur Indonesia, dan bagaimana momentum ini diambil, mungkin banyak kegiatannya atau ada beberapa kegiatan yang nanti akan dihadirkan ya. menggunakan momentum 1 Muharram. Nah, terlebih dahulu sebelum ke sana, saya mungkin ingin lebih mendalami, sebenarnya bulan Muharram ini sebegitu istimewanya kah? Adakah amalan yang diajarkan Rasulullah atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari bulan Muharram yang mungkin bisa kita amalkan tiap tahunnya, Pak? Yang terpenting barangkali karena itu Iya, momentum hijrah, iya, amalan yang terbaik adalah membangun kesadaran secara substantif dalam diri kita masing-masing umat Islam untuk memaknai bahwa ini ada terjadi pergantian tahun. mmm, Berarti pada saat yang sama umur kita bertambah. Karena itu umur dia. bertambah pada otomatis kontrak kita semakin berkurang Mmm, untuk hadir di bumi ini. aduh, iya, Sehingga pada sisi itulah kita harus melihat bahwa ada hal-hal yang perlu kita jadikan sebagai ibrah, iya, memetik hikmah mhm, bahwa momentum Muharram
menambah umur kita dan mengurangi kontrak kita Waduh. di hadapan Pencipta. Mhm. Itu mungkin. Jadi refleksinya semacam kontemplasi Iya, begitu? kontemplasi. Bahwa setiap tahunnya bulan Muharram hadir kembali kita ingat ternyata kontrak kita dalam artian usia kita tentunya bukannya bertambah, Bukan bertambah. tapi berkurang. Itu salah satu hikmahnya. Umur bertambah Umur dari bertambah, sisi penjumlahan ya. matematika, tapi pada saat yang sama kontrak berkurang. Weh. Jadi kayak refleksi lagi begitu Iya, Pak Arman ya, bahwa iya benar usia kita mungkin bertambah. Orang memberikan bahkan ada yang iya, memberikan selamat, selamat. hadiah ya. Selamat. Tapi justru sebenarnya Iya. usia kita sedang berkurang. Iya, makanya Mhm. peringatan Muharram itu Iya. sebenarnya peringatan yang penuh kontemplasi, Mmm. proses hijrah Nabi, kemudian ya disitulah pentingnya kegiatan-kegiatan zikir. Sampai kita memperingati di angka 10 Muharram. 10 Muharram itu kan momentum banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di situ. Iya. Bagaimana cucu Nabi misalnya, Mhm. Nabi berduka dengan meninggalnya cucunya di situ. Ya, wafatnya cucunya. Itu semua mungkin momentum peringatan buat kita semua. Luar biasa sekali. Berarti memang di sinilah, kita mengambil peran baik itu secara individu maupun nantinya kita mengambil peran di masyarakat untuk merubah, Iya, berkontemplasi bersama iya, begitu. Mungkin secara paling dekatnya adalah ketika bertepatan di 1 Muharramnya kita beraktivitas yang bernuansa ibadah. iya, Salah satunya zikir. zikir. Nah, oke kalau begitu, seperti apa sebenarnya, kembali lagi sebelumnya saya mau bertanya nih Pak Arman terkait dengan bagaimana peran dari Markas. Yayasan Masjid Al-Markas ya, terkait dengan menyadarkan, menyebarkan rahmat, memberikan, dakwah kepada lingkungan. Iya, Saya mengingatkan lagi sahabat Ras yang sedang bergabung baik itu di FM kita di 99,6 Ras dan juga tentunya saat ini Anda bisa mendengarkan langsung sekaligus menyaksikan, live kami di YouTube di, Ras FM Makassar dengan talk show bersama Pak Arman Arfan selaku narasumber kami. Beliau merupakan bendahara dari Yayasan Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan bagi Anda yang tidak sempat menonton ini mungkin lagi di kendaraan Pak Arman, iya, lagi bawa mobil tapi sambil, ada HP yang bisa Bluetooth. Bisa sambil mendengarkan kita di live streaming, bisa di radioalmarkas.co.id dan tentunya juga bisa buka langsung karena kita terkoneksi juga dengan website dari Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan tentunya ini juga menjadi momen kita kalau yang tadinya belum dengar secara rutin, mudah-mudahan iya. di sini nanti menjadi momennya juga untuk mendengarkan secara rutin Radio Al-Markas Al-Islami. Pak Arman balik lagi. Dengan kemegahan masjid kita, Masjid Al-Markas Al-Islami, tentunya juga megah sekali program yang ingin diberikan, dirahmatkan begitu tanda kutip ya, kepada, baik itu jamaah maupun lingkungannya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa, utama juga di momentum Muharram ini, dari Masjid Al-Markas untuk memberikan sumbangsinya untuk dakwah Islam dan tentunya keberkahan sosial. Iya. Sebenarnya kita akan merangkaikan 3 agenda besar di momentum perayaan Muharram, perayaan 17 Agustus, sekaligus peringatan hari jadi Al-Markas. Oh, iya iya. 3 momentum ini akan kita satukan dalam rangkaian kegiatan. Pertama memang ada keinginan besar kita, hanya saja memang agak telat dikit, mungkin pertengahan Muharram baru kita mulai. Iya. Kegiatan kita buat festival lead di sini dirangkaikan dengan beragam kegiatan-kegiatan pameran sekaligus kesadaran untuk saling membagi gerakan sembako murah. Iya. Di Al-Markas ini kita akan mencoba menyiapkan dan kita akan memulai mungkin di pertengahan bulan Agustus. Tanggal-tanggal 9 Agustus masih momentum Muharram di situ kita lakukan sehingga persiapan untuk masuk ke 17 Agustus, kemudian persiapan untuk tanggal 9 September, kalau bukan 9, 12 September peringatan hari jadi Al-Markas. Kenapa? Kita memulai sekarang mencoba menghidupkan suasana bahwa Al-Markas ini harus kita jadikan sebagai rumah bersama untuk seluruh komponen umat,
sehingga dari dasar itulah kita bisa membangun, menjadikan Al-Markas sebagai membangun pintu peradaban. Sebab hanya dengan dasar itu kita bisa membangun hubungan-hubungan dialogis antara berbagai kelompok, berbagai jemaah, sehingga kesadaran orang menempatkan Al-Markas rumah bersama untuk kita semua. Rumah ibadah bersama untuk kita semua, bukan milik satu kelompok, tapi milik seluruh kelompok. Sehingga Al-Markas hadir menjadi pemersatu Luar umat. biasa. Iya iya. Sebagaimana, Umar bin Khattab memberikan kita satu penanggalan Iya, bersama, iya, Masya Allah. Jadi kita pada saat masih bingung dimulai di mana, akhirnya ditetapkanlah 1 Muharram sebagai satu tahun Muharram. baru, dari kaum muslimin, Kaum dimulai muslim. dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dan berarti, jadi banyak rangkaian kegiatan ya ternyata Pak Arman? Rencana Mhm. kita akan mungkin dimulai 1 Muharram besok, Iya, jalan-jalan santai, mmm, lanjut berzikir, 10 iya, Muharram kita juga adakan zikir bersama. Kemudian rangkaian kegiatan ini kita juga akan melakukan festival lit di sini, iya, lampu-lampu yang bisa memberikan pewarnaan, iya. nuansa baru di Al-Markas. Jadi suasana keramaian di Al-Markas tidak hanya dilihat di kegiatan Ramadan. Nah, mungkin di rangkaian kegiatan itu nanti kita mengajak ada sikir-sikir bersama. Diajaklah kelompok-kelompok milenial salat tahajud berjamaah. Mmm, Mungkin rangkaian itu kita bukan berarti bahwa kita mau memaksimalkan, menampakkan bahwa beribadah itu harus didasarkan secara berjamaah, tidak. Seperti misalnya ajak salat lail berjamaah, tapi semata-mata membangun kesadaran khususnya di kelompok-kelompok milenial. Karena mmm. Indonesia ini kan bonus demografi, sehingga kelompok-kelompok muda ini harus memiliki komitmen dan kesadaran bersama untuk memajukan umat ini. Wah, menarik sekali. Ya, Kedepannya sepertinya memang diharapkan bolehkah saya menyebutkan Masjid Al-Markas sebagai pusat peradaban, termasuk juga bagi anak muda milenial yang tadi disebutkan usia inilah yang nanti akan banyak sekali, ya, di negeri ini karena memang ada bonus demografi 2000 sekian gitu ya. ya. Dan Pak, ini kalau besok ini kan, berarti mulai dari, jalan Ya, santai mulai jalan dan santai, ada zikir. kemudian mungkin lanjut ke kegiatan Iya. doa bersama. Iya, Kemudian 10 Muharram, tanggal 10 Muharram juga kita lanjutkan dengan doa bersama. iya, Kemudian di awal Agustus kita mulai kegiatan Pesta Lidnya, iya, Festival Lid. iya, Kemudian rangkaian kegiatan, ada beberapa kegiatan itu gerakan sembako murah. mhm, Kita akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, iya, eee, buka ruang mhm. masyarakat untuk itu sehingga kegiatan-kegiatan ini terus berlanjut sampai di kegiatan pelaksanaan hari jadi Al-Markas. Nah, Baik. di hari jadi Al-Markas banyak hal mungkin yang kita akan lakukan di situ. Mungkin ada seminar, seminar seluruh ulama Sulawesi Selatan kita undang, menyamakan persepsi Iya, dan meneguhkan komitmen pemahaman tentang Islam dan membangun kesadaran bersama tentang uh, kesadaran untuk berani untuk berbeda. Karena bahayanya umat Islam kalau tidak berani untuk berbeda, mhm, takut untuk berbeda, maka dia tutup pintu dialog. mmm, Nah, Al-Markas hadir membuka pintu ruang dialog untuk seluruh komponen umat, mazhab, mhm, kelompok-kelompok Islam, supaya mari kita duduk bersama. Mungkin ada hal yang secara furu'iyah kita iya, berbeda, iya, tapi secara nilai dasar kita tidak iya. berbeda. Secara Secara usul, akidah, secara akidah, ya, secara fikih kita bisa berbeda, iya, tapi secara prinsip-prinsip dasar kita membangun komitmen bahwa Tuhan itu satu. mhm. Karena dia Tuhan satu, maka Islam itu satu. Wah, dan Nah, Al-Markas adalah salah satu disebutkan ya, kita pemersatu berharap umat di Kota dia hadir Makassar. menjadi pemersatu umat. Baik, luar biasa sekali. Berarti besok acaranya pagi ini Pagi siapa gereja iya, jam berapa itu Pak Arman? jam 6, ya, jam Jam 6, 6 jam 6. pagi, Setelah salat subuh kita persiapan, ah, panitianya sudah di Ibu mhm, siapa lagi namanya? Eh,
yang akan menjadi ketua panitia pelaksana, Mhm. kemudian ada anak-anak TK, gerak jalan, kemudian ada pemberian door prize Wah, dari kegiatan. seru. Iya, iya, Hanya iya. saja memang lambat persiapannya. Mhm. Kalau sebenarnya dia dari awal dipersiapkan secara matang, kita mau adakan kegiatan yang lebih semarak lagi, mungkin ada run, Mhm. ya kegiatan lari, Iya, iya, iya. kegiatan gerak jalan santai secara masif, kerjasama dengan pemerintah daerah. Tapi mungkin itu nanti kita akan letakkan di akhir, di perayaan hari jadi Al-Markas. Baik, itu juga menjadi syiar bahwa Syiar. kaum muslimin nampak sekali persatuannya, kemeriahannya dalam menyambut bulan-bulan mulia dalam Islam. Ya. Berarti besok siapa saja yang boleh ikut? Siapa tahu ada sahabat Semua, ras, semua boleh kita bergabung undang ya Pak, hadir. tanpa Pokoknya di kita iya, iya, tidak ada iya, tidak ada pembebanan, maka iya, kita siapkan iya. apa makanan minuman ala kadarnya untuk kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan door prize lainnya. Baik, jadi bagi umat Islam, bagi sahabat ras yang mungkin sedang mendengarkan kita sore hari ini, besok bisa datang langsung saja ke Masjid Al-Markas tempat startnya. Masjid Al-Markas. Dan kalau jadi rutenya mana saja nih Pak Rutenya besok? saya belum tahu. Secara teknis Baik, dari panitia secara yang ngatur. berarti standby Yang aja. pasti orang Mhm. bisa berjalan lah. Iya. Masih bisa berjalan, mungkin muter dari sini ke sana, masuk veteran, Mhm. muter kembali ke tidak terlalu jauh-jauh amat mungkin. Jadi start dan finishnya Ya, apakah finish di Masjid Al-Markas? Baik. Jadi untuk sahabat ras yang mendengarkan kita dan sangat tertarik untuk bergabung bersama kaum muslimin untuk sama-sama tentunya melaksanakan memeriahkan 1 Muharram besok, bisa langsung datang ke Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melakukan jalan santai. Dan ini besok kan berarti doa juga. Doa. Iya, doa bersama, zikir bersama. Bisa mungkin dijelaskan seperti apa rangkaian Saya acaranya? belum tahu apakah besok malam kita rangkaian doa Iya. ataukah kita akan puncakkan doanya di kegiatan 10 Muharram. Baik, baik. Karena ini rangkaian 1 Muharram sampai 10 Muharram. Mhm. Iya. Ya. Dan dan berarti memang mohon maaf sahabat ras ya. Sedikit ada kendala teknis. Aduh, ini tidak bersahabat ya. Mungkin cuaca Pak Arman ya. Baik, kita balik lagi bahwa ternyata salah satu yang menjadi perhatian bagaimana Masjid Al-Markas Al-Islami itu menjadi pusat peradaban. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana visi dan misi dari Masjid Al-Markas Al-Islami untuk menjelaskan bahwa di sini loh rumah kita bersama kepada umat Islam khususnya di Kota Makassar. Nama besar Al-Markas ini harus diletakkan memang dalam konteks bahwa Al-Markas hadir sebagai jembatan untuk seluruh komponen umat. Jembatan untuk seluruh komponen umat, sehingga kita sangat berharap bahwa momentum ke depan, dan saya pikir ini sejalan dengan yang dicita-citakan oleh Jenderal Muhammad Yusuf sebagai pendiri Al-Markas, dan juga Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden 2 periode di Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina sekarang ini, sejalan dengan komitmen beliau untuk meletakkan Al-Markas sebagai tempat seluruh komponen umat Islam untuk berbuat, berkarya, dan sekaligus menjadikan Al-Markas ini sebagai pintu masuk untuk membangun dialog. Pintu masuk untuk membangun dialog antara seluruh komponen umat, ya, sehingga betul-betul ornamen Al-Markas ini hadir sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan keumatan. Luar biasa sekali. Dari perspektif itulah kita mengharapkan ke depan memang Al-Markas
bukan hanya menjadi pusat kegiatan ritual, Iya. tapi itu yang tadi kita gambarkan bahwa dia hadir sebagai eh, rumah peradaban. Hmm. Satu Tidak, poin yang bisa saya tangkap Pak Arman, saya sedikit mendalami ya, bahwa ternyata memang Masjid Al-Markas ini tidak hanya menjadi tempat aktivitas ritual semata, ibadah mahdo, tapi menjadi tempat pusat peradaban. Mungkin bisa didetailkan, apakah pusat peradaban di mana ada aktivitas sosial di dalamnya, ada aktivitas bisnis di dalamnya dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. saya kira memang momentum Iya, ini juga kita harus jadikan dasar untuk membangun diskusi, dialog-dialog keumatan, iya. mengajak berbagai komponen untuk membangun dialog. Nah, salah satu kita ingin merintis di hari jadi Al-Markas nanti, kita undang seluruh ulama untuk berdiskusi, memahami aspek perbedaan, ya, saling memaklumi di dalam perspektif perbedaan. Hmm. Mungkin ada tema sentral nanti kita Iya, akan angkat, iya. bahwa mengajak berdiskusi di antara komponen-komponen umat ini untuk saling memahami, saling pengertian, sehingga hal-hal yang tidak perlu kita jadikan momentum penajaman untuk berbeda, ya kita bisa saling memaklumi pada sisi yang seperti itu, sehingga Al-Markas memang hadir di dalam menjawab berbagai problem keumatan, khususnya dalam perspektif perbedaan paham. Hmm. Perbedaan paham kan ini yang paling diskursus yang paling tajam itu, karena perbedaan paham yang bisa melahirkan Perpecahan tadi. pemahaman perpecahan. Hmm. Ya, isu tentang radikalisme kita juga bisa tepis dari itu, bahwa Islam itu agama yang sangat toleran. Islam itu agama yang sangat memahami dengan keyakinan akidah orang yang berbeda. Ya, lakum dinukum waliyadin. Islam juga memberikan orientasi pada umatnya untuk saling bisa memahami bahwa kita hadir di muka bumi ini untuk menjadi rahmatan lil alamin, bukan sebagai daya perusak pada bumi ini, sehingga kehadiran kita betul-betul membawa rahmat, bukan membawa ancaman. Ya, dari perspektif itu keberkahan akan muncul, dan Al-Markas harus menjadi jembatan untuk itu. Luar biasa. Bahagia sekali rasanya karena akhirnya kita memang kembali merefresh peran daripada Masjid Al-Markas, dan ini kan kalau kita lihat dari sisi kekiniannya juga Pak Farman, bagaimana adakah potensi besar bagi umat ini, bagi lingkungan yang ada di sekitar Al-Markas untuk dikembangkan ke depan, dan seperti apa tantangan dalam memajukan masjid kita sendiri? Saya kira memang satu hal yang kita, karena dia Al-Markas ini sebagai istilahnya payung, ya, Iya, payung masjid. Barangkali yang bagus kita lakukan pertama memang mengajak seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Makassar dulu iya, untuk membangun kebersamaan. Khususnya mungkin ketika azan secara bersama bisa direlay iya. melalui Al-Markas, ada radionya Al-Markas, kemudian dikibarkan bersama, sehingga kegiatan azan kita mungkin di Kota Makassar saja, mungkin Al-Markas azan bersamaan semua azan, ya. Wah, iya. Sehingga nampak aspek kebersamaan itu terbangun di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Al-Markas ini kan selalu tiap malam ada diskusi. Iya. Diskusi ini mungkin nanti kita bisa mengajak kerjasama seluruh masjid-masjid, sehingga dia tidak perlu menyiapkan apa, dia hanya menyiapkan TV lead di depan di masjidnya, kemudian bisa merelay semua aktivitas diskusi yang ada di Al-Markas, sehingga mereka setelah salat maghrib masuk isya, di sini ada diskusi di Al-Markas, kita coba sehingga terbangun kesepahaman yang terkait dengan pemahaman Islam itu sendiri. Nah, yang terakhir kaitannya dengan menginginkan meletakkan Al-Markas sebagai rumah peradaban, mungkin aktivitas di Al-Markas ini kita tingkatkan kegiatan-kegiatan, kemudian meletakkan juga kegiatan
pelataran Al-Markas ini begitu luas, Mhm. ya kita bisa membuat kegiatan-kegiatan ekonomi yang untuk membangkitkan kegiatan ekonomi umat yang bisa mendorong semua orang bisa membangun partisipasi di sini. Nah, dari perspektif itulah kita melihat bahwa masjid ini juga hadir secara mandiri. Dia bisa menghidupkan dirinya, bisa mengangkat derajat bersama. Kemudian masjid bukan hanya sebagai sarana ritual, tapi sarana kegiatan-kegiatan sosial dan keumatan lainnya. Yang semuanya diharapkan bernilai ibadah, Ya, begitu. Baik, karena hidup iya. ini memang harus bernilai ibadah. Iya. Ya, tidak ada segmentasi dalam proses hidup, tidak Mhm. punya makna ibadah. Masya Allah, Ya, karena memang kita diperintahkan hidup ya, ini ya. diciptakan untuk beribadah ya Pak Arman. Baik Pak, ini berarti ada tantangankah dalam proses masjid kita ini, sepanjang perkembangannya sampai saat ini dan seperti apa ke depannya akan diselesaikan? Ya, Tantangan yang dihadapi apakah ada atau ya. sebenarnya Saya kira iya, memang yang tantangan besar kita menghadirkan, mhm, membangun kesadaran bersama antara seluruh komponen umat, khususnya para jamaah. baik, Yang kita mau gerakkan ini adalah bagaimana kesadaran orang-orang di sekitar Al-Markas ini membangun komitmen kesadaran bersama untuk melihat Al-Markas sebagai tempat beribadah yang tepat. iya, Sehingga kita sangat berharap di subuh hari ramai orang beribadah, amin, di maghrib juga ramai orang amin, beribadah. iya, Ya setiap saat mhm, orang bisa beribadah, menempatkan Al-Markas sebagai rumah peribadatan yang alternatif, rumah ibadah yang paling enak. paling utama tentunya yang ada di lingkungannya. Iya, Karena kalau kita setiap sore nih Pak, kita bisa lihat ya, ramai jadi saya sambil siaran anak-anak kita melihat ini anak-anak main bola, iya, olahraga, itu menandakan bahwa prasarana di Al-Markas ini memang mhm. perlu itu kita tingkatkan. Ditingkatkan Ya, dan juga ternyata sebatas ini saja sudah ramai sudah ramai. dan tentunya memancing mereka nih untuk setelah melakukan aktivitas beribadah juga di masjid. Ini tentunya Iya, menjadi sebuah harapan kita bersama dan tentunya dijalankan saat ini dan semakin dikembangkan lagi. iya, Pak, mungkin ini karena sudah kita berada di penghujung segmen, bisa mungkin diberikan, closing statement-nya iya. terkait dengan bulan Muharram yang insya Allah besok kita peringati di 1 Muharram dan juga bagaimana harapan Masjid Al-Markas Al-Islami, ke depannya. Yang pertama mungkin kami mengajak seluruh komponen jamaah, masyarakat, eh, umat Islam dan umat-umat lain untuk sama-sama kita gerak jalan santai di pagi hari besok dalam rangka kegiatan perayaan 1 Muharram. Kemudian rangkaian dari itu kita juga mengajak bahwa eh, mari kita membangun kesadaran bersama melihat momentum 1 Muharram ini sebagai momentum untuk berkontemplasi bersama. Dan salah satu momentum kontemplasi adalah kita melakukan zikir bersama di malam hari dan kita akan lanjutkan pada zikir bersama di tanggal 10 Muharram. Mhm. Dan yang terakhir mungkin saya mengajak seluruh komponen dalam rangkaian kegiatan Muharram, perayaan 17 dan hari jadi Al-Markas, kita akan membuat kegiatan mari kita ramaikan Al-Markas Al-Islam. Baik, nah kita nanti akan ingatkan juga tentunya, sahabat Ra semuanya dengan momen-momen tersebut nanti juga menjadi momen besar juga tentunya bagi Radio Al-Markas Al-Islami. Baik, terima kasih banyak Pak Terima kasih, Arman Arfa sama-sama. sudah hadir di sini Ya, dan tentunya senantiasa memberikan kami inputan-inputan, ya, ya nasihat-nasihat wejangan yang luar biasa sekali. bukan wejangan ini. Iya, bukan wejangannya yang Diskusi ya. diskusi, tapi sebenarnya memang, sebagai pusat peradaban tentunya banyak sekali yang kita bisa dapatkan, Ya, termasuk juga diskusi yang tadi dibuka untuk umum, untuk ya, seluruh umat, untuk mempersatukan suara kita yang berkaitan dengan hal-hal yang furu atau cabang ya, dan bersatu dalam hal-hal yang usul atau yang pokok. Terima kasih banyak sekali ya, lagi makasih. dan sahabat Ra saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kita dari awal tadi sampai sekarang di program ini dan akhir kata tentunya kalau ada salah kata salah sikap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.